Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, Bayu Sindura Harja. Kali ini kita berjumpa secara virtual di mata kuliah yang berbeda, yaitu metodologi penelitian. Saya kira saya nggak perlu perkenalan lagi karena kita sudah kenal, sudah pernah berjumpa secara virtual. Langsung saja, di pertemuan pertama ini kita akan membahas rencana pembelajaran semester. Jadi, kira-kira apa yang akan kita bicarakan di dalam perkuliahan metodologi penelitian ini. Berikut nanti apa yang ingin dicapai dari perkuliahan ini juga akan kita bicarakan. Oke, lanjut. Eh, mata kuliah metode penelitian, teman-teman bisa baca di deskripsi mata kuliah ini. Ini merupakan mata kuliah wajib diambil oleh mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf. Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai IPTEX pendukung bagi terwujudnya capaian pembelajaran lulusan program studi Mahasiswa. Mata kuliah ini mengajarkan secara detail tentang apa itu penelitian, ruang lingkup penelitian, serta langkah-langkah teknis dalam melakukan penelitian. Jadi bisa dikatakan bahwa Metopen ini, mata kuliah metode penelitian ini adalah mata kuliah yang sangat penting. Karena ini sebagai dasar nantinya teman-teman mengerjakan skripsi. Skripsi itu kan penelitian ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di bawahnya capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan beberapa konsep dasar dalam penelitian. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan secara runtut proses melakukan penelitian sampai dengan di CPMK ke-10 mahasiswa mampu menyusun sebuah proposal penelitian. Jadi memang output dari mata kuliah ini mahasiswa mampu menyusun sebuah proposal penelitian. Adapun referensi buku yang saya gunakan adalah bukunya Cooper dan Sanders yang judulnya adalah Business Research Methods. Jadi kita itu kan di program studi manajemen ya. Jadi itu ada di rumpun ilmu bisnis. Teman-teman kan juga sarjananya besok sarjana ekonomi juga kan. Jadi memang buku yang saya gunakan adalah Business Research Methods dan sebenarnya bukunya Cooper ini bisa digunakan tidak hanya di bidang ilmu bisnis saja sebenarnya. Kalau teman-teman nanti bisa lihat di situ sebenarnya pembahasannya secara umum tentang bagaimana cara melakukan sebuah penelitian. Itu dasar. Itu ya. Kemudian di matriks perkuliahan ini membicarakan tentang detail setiap kali pertemuan itu kita akan bicarakan apa. Materi yang pertama ini minggu pertama kita masih bicara soal RPS, kemudian materi kedua itu adalah thinking like researchers. Jadi di pertemuan kedua itu teman-teman nanti thinking like researchers ini teman-teman akan dikenalkan tentang beberapa konsep dasar di dalam penelitian. Makanya di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konsep, konstruk, definisi, variabel, hipotesis, teori, dan model. Jadi ada beberapa konsep. Kemudian ini nanti akan kita akan kita bicarakan di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua pertemuan ketiga, minggu ketiga kita masih bicara soal thinking like researchers. Kita masih membicarakan konsep-konsep dasar. Namun demikian, teman-teman di sini nanti saya di pertemuan ketiga itu saya akan membagikan sebuah artikel penelitian. Nah, teman-teman mampu mengidentifikasi konsep yang digunakan di dalam artikel itu apa sih? Kemudian konstruknya apa, definisinya apa, kemudian variabelnya apa, hipotesis dalam penelitian itu apa, teori yang digunakan apa, dan model penelitiannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa melihatnya nanti di dalam. Jadi di pertemuan minggu ketiga itu teman-teman mulai mengidentifikasi. Jadi ada satu artikel penelitian, teman-teman identifikasi hipotesis dari artikel penelitian itu apa, teorinya itu seperti apa, dan
variabel yang digunakan itu apa, gitu ya. Nah, artikelnya bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Artikelnya bahasa Indonesia. Kemudian di minggu keempat, the research process and overview. Jadi di minggu keempat ini kita bicara soal step by step dari penelitian itu, dari mulai langkah pertama sampai dengan langkah terakhir yang harus dilakukan kalau melakukan penelitian itu seperti apa, nanti kita masuk di minggu keempat. Minggu kelima kita bicara soal clarifying research questions. Jadi sebenarnya di minggu kelima ini kita akan bicara soal rumusan masalah. Jadi merumuskan masalah itu seperti apa, nanti kita bicarakan di situ. Minggu keenam masih rumusan masalah, namun di sini nanti teman-teman mulai mengidentifikasi seperti yang konsep tadi loh, yang konsep konstruk variabel yang teman-teman identifikasi teorinya ini apa yang dipakai dalam artikel penelitian. Nah, ini nanti saya akan bagikan artikel penelitian lagi. Nah, teman-teman di situ nanti akan mengidentifikasi rumusan masalah dari artikel itu apa. Masalah utama yang diangkat dari artikel yang saya bagikan itu apa. Nanti di pertemuan ke-6. Oke. Kemudian di pertemuan ke-7 UTS, pertemuan ke-8 Research Design and Overview. Dari kita bicarakan desain riset nanti di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 nanti kita bicara qualitative and quantitative approach in research. Jadi kita akan bicara pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif di dalam sebuah penelitian itu. Kita coba bedah bedanya apa dan bagaimana cara menggunakannya, ketepatan dalam menggunakannya seperti apa. Pertemuan ke-10 kita bicara observation studies, kemudian eksperimen. Jadi bagaimana melakukan studi observasi, bagaimana melakukan studi eksperimen, itu dibahas di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kita bahas survei, kemudian kita bahas skala pengukuran juga. Kemudian nanti kita bicara desain kuesioner di pertemuan ke-12. Pertemuan ke-14 kita bicara metode penyampelan. Pertemuan ke-14 kita bicara soal analisa dan data presentasi, data presentation atau presentasi data. Tidak ada UAS teman-teman di perkuliahan saya, namun tugas akhirnya bagi teman-teman adalah teman-teman harus membuat sebuah proposal penelitian. Ya, harus membuat sebuah proposal penelitian. Itu nanti yang harus dikumpulkan sebagai syarat ujian akhir semester. Oke, itu teman-teman. Kemudian soal tugas resume. Soal tugas resume ini gini. Nanti soal tugas resume itu nanti akan saya informasikan. Jadi ada beberapa materi yang perlu resume, ada beberapa materi yang tidak perlu resume. Jadi kalau misalkan perlu resume, nanti saya akan meminta teman-teman untuk meresume. Kalau tidak perlu ya tidak perlu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sekian dari saya di pertemuan pertama ini untuk menjelaskan soal RPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.